Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putriani, mahasiswa Kognus Universitas Harapan Bangsa. Aku mempresentasikan kasus dan jurnal pada Nyonya T dengan fraktur humerus dextra. Untuk identitas pasien, nama Nyonya T, umur 72 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, agama Islam, alamat Pulau Kulon, RT 2 RW 3. Untuk diagnosa medis fraktur humerus dextra, tanggal masuknya 22 Desember 2023 dan untuk tanggal pengkajiannya tanggal 26 Desember 2023. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama nyeri pada tangan kanan pasca terpleset. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, pasien datang dari IGD pada tanggal 22 Desember 2023. Pasien mengeluh nyeri tangan bagian bahu akibat terpleset 4 hari yang lalu. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan mempunyai riwayat penyakit hipertensi sebelumnya dan tekanan darahnya naik turun. Riwayat penyakit keluarga, dalam keluarganya tidak ada yang menderita penyakit tertentu. Untuk terapi obat yang dilakukan pasien, RL 20 tetes per menit, intravena, kegunaannya untuk menggantikan cairan yang hilang, keterolak, anti nyeri, ceftriaxone, antibiotik, ranitidin, obat lambung. Analisa data. DS. Pasien mengatakan sulit menggerakkan tangan kanannya. Pasien mengatakan saat tangan kanannya digerakkan terasa nyeri. TO-nya, tangan pasien menggunakan spalek, rentang gerak menurun dengan nilai 3. Pasien tampak lemas, pasien tampak meringis saat menggerakkan tangan kanannya. Untuk masalah yang dialami pasien, yaitu gangguan mobilitas fisik, berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. DS yang kedua, pasien mengeluh tangan kanan nyeri. Dengan PQRS, pasien mengatakan setelah jatuh terpleset, pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk, R, pasien mengatakan pada bagian bahu tangan kanan dan terpasang spalek, S, skala 5. Untuk time-nya, pasien mengatakan nyeri timbul saat bergerak. Untuk DO-nya, pasien tampak lemas, pasien terbaring di tempat tidur, pasien tampak meringis saat menggerakkan tangan kanannya. Untuk masalah yang kedua, yaitu nyeri akut, berhubungan dengan pencedera fisik atau fraktur humerus dextra. Untuk DS yang ketiga, pasien mengatakan khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Untuk DO-nya, tekanan darah meningkat, tekanan darahnya 150/90 mmHg, tampak gelisah. Untuk masalah yang ketiga, yaitu ansietas, berhubungan dengan rencana operasi. Selanjutnya, rencana keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik membaik dengan kriteria hasil mobilitas fisik, pergerakan ekstremitas yang awalnya sedang menjadi meningkat, gerakan terbatas yang awalnya sedang menjadi meningkat, kelemahan fisik meningkat menjadi meningkat. Untuk intervensi, dukungan mobilisasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Untuk terapeutik, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, anjurkan mobilisasi dini seperti menggerak-gerakkan jari-jari tangan. Nah, untuk diagnosa kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau fraktur humerus.
Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri klien menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri gelisah yang awalnya cukup meningkat menjadi cukup menurun, gelisah yang awalnya cukup meningkat menjadi menurun, meringis yang awalnya cukup meningkat menjadi menurun. Untuk intervensinya, manajemen nyeri, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan identifikasi skala nyeri. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi tidur, dan istirahat. Untuk edukasinya, jelaskan strategi meredakan nyeri. Untuk kolaborasi pemberian analgesik. Selanjutnya untuk diagnosa ketiga, ada ansietas berhubungan dengan rencana operasi. Tujuan dan karakteristiknya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan ansietas klien menurun. Dengan kriteria hasil, tingkat ansietas, perilaku gelisah yang awalnya cukup meningkat menjadi menurun, pucat yang awalnya cukup meningkat menjadi menurun. Untuk intervensinya, redukasi ansietas. Identifikasi saat tinggi ansietas berubah, misal kondisi, waktu, atau stresor. Untuk selanjutnya, dengarkan dengan penuh perhatian. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan, kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Untuk implementasi selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil akhir. Yang pertama, untuk diagnosa gangguan mobilitas fisik, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, mengajukan mobilisasi dini, seperti menggerak-gerakan jari-jari tangan. Evaluasi formatifnya, DS, pasien mengatakan hanya mampu menggerakkan bagian pergelangan tangan kanannya. Untuk DO, pasien kesusahan saat menggerakkan tangannya, pasien hanya bisa menggerakkan jari-jari tangan kanannya sedikit. Untuk evaluasi SOAP, subjektif, pasien mengatakan tidak mampu menggerakkan tangan kanannya. Objektifnya, pasien terbaring di tempat tidur, tangan kanan pasien menggunakan spalek. Untuk analisanya, masalah teratasi sebagian. Untuk planning intervensi dilanjutkan, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, anjurkan mobilisasi dini seperti menggerak-gerakan jari-jari tangan, pergelangan tangan. Selanjutnya untuk nyeri akut, implementasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Mengidentifikasi skala nyeri, memberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, memberikan terapi injeksi untuk mengurangi nyeri sesuai dengan perintah dokter. Untuk evaluasi formatifnya, DS-nya pasien mengatakan mau mengikuti perintah perawat untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk DO-nya, pasien kooperatif mau mengikuti apa yang diperintahkan perawat atau dokter. Untuk evaluasi SOAP, pasien mengatakan nyeri berkurang daripada hari sebelumnya. Untuk P-nya pasca terpleset, kayaknya seperti tertusuk, R-nya pada bagian bahu terpasang spalek, S-nya skala nyeri 4, nyeri timbul saat bergerak. Untuk objektifnya, pasien tampak nyaman. Untuk analisanya, masalah teratasi sebagian. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi, identifikasi skala nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, berikan terapi injeksi untuk mengurangi nyeri sesuai dengan perintah dokter. Untuk diagnosa yang terakhir,
ansietas, implementasi, mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, misal kondisi, waktu, dan stresor. Selanjutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian, melatih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Evaluasi formatifnya, DS-nya pasien mengatakan sudah menjalankan operasi tadi pagi. Untuk data objektifnya, pasien tampak tenang. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan sudah tidak khawatir. Objektifnya, pasien berbaring di tempat tidur, tangan kanan pasien menggunakan pasien pasien menggunakan spalak korban. Untuk analisanya, masalah teratasi, planningnya hentikan intervensi. Untuk analisa jurnal, judul jurnal, efektivitas latihan relaksasi autogenik terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca operasi fraktur. Untuk penulisnya yaitu Jismer Panjaitan, Dudu Tanjung, dan Sumaya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas latihan relaksi autogenik terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca operasi fraktur di Rumah Sakit Advent, Royal Prima, dan Murni Teguh Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p-value 0,000, p-value kurang dari 0,05. Kesimpulan, latihan relaksasi autogenik efektif untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien pasca bedah, fraktur, dan direkomendasikan sebagai salah satu intervensi keperawatan dan terapi alternatif untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien pasca bedah fraktur. Intervensi paling tinggi adalah laki-laki sebesar 46,2%, sedangkan pada kelompok kontrol jenis kelamin yang paling tinggi adalah laki-laki sebesar 51,3%. Distribusi responden menurut status pernikahan kelompok intervensi yang paling tinggi yaitu menikah sebesar 74,4%, sedangkan pada kelompok kontrol distribusi responden menurut status pernikahan yang paling tinggi yaitu menikah sebesar 22,1%. Distribusi responden menurut status pekerjaan pada kelompok intervensi yang paling tinggi yaitu tidak bekerja sebesar 46,2%, begitu juga pada kelompok kontrol status pekerjaan didominasi oleh tidak bekerja sebesar 59,0%. Distribusi frekuensi menurut jenis fraktur pada kelompok intervensi yang paling banyak adalah patah tulang sebesar 76,9%, sedangkan untuk kelompok kontrol yang paling banyak adalah patah tunggal sebesar 79,5%. Distribusi frekuensi menurut penggunaan opioid pada kelompok intervensi sebesar 89,7%, tidak menggunakan opioid, sedangkan pada kelompok kontrol yang paling banyak tidak menggunakan opioid sebesar 92,3%. Distribusi frekuensi untuk lokasi terjadinya fraktur yang paling banyak pada kelompok intervensi adalah femur sebesar 25,6%, sedangkan untuk kelompok kontrol yang paling banyak adalah lokasi femur sebesar 35,9%. Sampel penelitian terdapat paling banyak berasal dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan sebanyak 31 responden, sedangkan untuk kelompok intervensi terdapat paling banyak di Rumah Sakit Advent Medan sebesar 15 responden. Pembahasan hasil penelitian. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah pasien fraktur pasca bedah 24 jam yang dirawat inap yang berjumlah 78 responden, terdiri dari 39 responden untuk kelompok intervensi dan 39 responden untuk kelompok kontrol. Intervensi. Penelitian ini adalah kurasi eksperimen dengan rencana non-equivalent control group design. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Selanjutnya diberikan terapi relaksasi autogenik dan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri. Outcome-nya berdasarkan hasil analisa bivariat menggunakan uji statistik Wilcoxon Siegen-Rank tes pada tabel 3 diperoleh nilai signifikan p-value pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah dilakukan latihan relaksasi
autogenik terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca operasi fraktur sebesar p-value 0,000 atau p-value kurang dari 0,05. Dengan demikian, latihan relaksasi autogenik efektif terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca operasi fraktur. Menurut Courtois et al. 2020, relaksasi adalah keadaan seseorang terbebas dari tekanan dan kecemasan atau kembalinya keseimbangan setelah terjadinya gangguan. Untuk waktunya, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Advent Royal Prima dan Murni Teguh Medan antara tahun 2022. Sekian presentasi kasus dan jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.